Hidup ini seringkali membuat manusia bertanya, apa sebenarnya yang ia kejar? Dunia yang tak pernah puas untuk digenggam, atau masa depan yang bahkan belum tentu ia temui. Manusia selalu berlari, selalu mengejar, namun sering lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya, apakah ini yang benar-benar aku cari? Sahabat sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan ini, coba berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada hati, apa sebenarnya yang selama ini kita kejar dalam hidup? Dunia yang fana atau kebahagiaan abadi di akhirat? Mari kita renungkan bersama. Dan jika renungan ini menyentuh hati, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda dukungan, serta subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa bahwa setelah mendapatkan sesuatu, hati tetap saja kosong? Seakan ada ruang yang tak pernah bisa terisi oleh dunia, meski harta menumpuk dan jabatan melekat. Dalam Islam, Allah mengingatkan bahwa manusia memang diciptakan dengan cinta kepada dunia, tapi juga dengan kerinduan akan keabadian. Kita sering mengejar apa yang tampak di depan mata, padahal yang hakiki justru ada di balik yang tak terlihat. Dunia memberi fatamorgana, tampak indah dari jauh, namun hilang saat kita mendekat. Jiwa manusia sesungguhnya tidak ingin dunia, ia ingin ketenangan. Jiwa tidak ingin sekadar berlari mengejar, ia ingin sampai pada tujuan. Namun, sayangnya manusia sering salah arah, mengira tujuan ada pada dunia yang fana. Padahal Allah berfirman bahwa ketentraman hati hanya ada dalam mengingatnya. Maka pertanyaan besar pun lahir. Apa sesungguhnya yang ingin kita capai dalam hidup ini? Dunia yang fana atau akhirat yang abadi? Hidup ini ibarat perjalanan panjang. Setiap orang berjalan, tapi tidak semua tahu kemana ia akan sampai. Ada yang mengira kebahagiaan ada pada tumpukan harta, lalu ia bekerja siang malam. Ada yang mengira kebahagiaan ada pada jabatan, lalu ia rela kehilangan waktu bersama keluarga demi kursi kekuasaan. Ada pula yang mengira kebahagiaan ada pada cinta manusia, lalu ia terluka ketika cinta itu ternyata rapuh. Semua itu mengajarkan bahwa dunia tidak pernah bisa benar-benar memenuhi jiwa manusia. Allah menciptakan dunia hanya sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Dunia seperti terminal, indah dengan gemerlapnya, namun bukan rumah terakhir. Kita hanya menunggu jadwal keberangkatan menuju kehidupan yang sesungguhnya, akhirat. Tetapi, banyak manusia lupa bahwa tiket menuju akhirat itu adalah amal. Sehingga mereka sibuk mengejar dunia, sementara tiket itu perlahan-lahan terkoyak. Rasulullah pernah bersabda bahwa dunia itu penjara bagi orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Betapa sering manusia merasa terbelenggu oleh kewajiban agama, padahal itu jalan menuju kebebasan sejati. Dunia memang indah, tapi indahnya seperti bunga, mekar sebentar, lalu layu dan hilang. Manusia tidak ingin sekadar bunga yang cepat gugur. Manusia ingin taman abadi yang tak pernah pudar. Itulah fitrah jiwa. Ia mencari surga, meski terkadang salah jalan. Maka pertanyaan sesungguhnya bukanlah, apakah aku mengejar dunia atau tidak? Pertanyaannya adalah, apakah aku sedang mengejar akhirat atau hanya tertipu oleh dunia? Karena dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Dunia hanyalah ladang untuk menanam, akhirat adalah tempat panen. Dan hanya mereka yang menanam dengan ikhlas, yang akan menuai hasil abadi di sisi Allah. Sahabat, pernahkah kita duduk sendiri lalu bertanya, mengapa hati ini tidak pernah benar-benar puas dengan dunia? Kita bekerja keras, menabung, membeli ini dan itu, tapi selalu saja ada yang terasa kurang. Bahkan setelah mendapatkan apa yang dulu kita anggap impian, hati kembali gelisah mencari yang baru. Seolah dunia ini seperti air laut, semakin diminum, semakin membuat haus. Dan itu bukan kebetulan, karena memang fitrah dunia adalah fana, tidak pernah bisa mengisi ruang kosong di hati manusia. Allah menciptakan manusia dengan cinta terhadap dunia, tapi sekaligus dengan kerinduan kepada sesuatu yang lebih besar, akhirat. Dunia hanya bungkus, bukan isi. Ia hanyalah wadah.
bukan tujuan. Namun, manusia sering terjebak. Mereka jatuh cinta pada bungkus dan lupa mencari isi yang hakiki. Seperti anak kecil yang terpesona pada kotak hadiah, tapi melupakan isi berharga di dalamnya. Begitu pula manusia dewasa yang sering lupa bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan akhir. Harta yang melimpah seringkali hanya menambah hitungan di kertas, tapi tidak selalu menambah ketenangan di dada. Jabatan yang tinggi seringkali hanya menambah beban, bukan kebebasan. Cinta manusia pun terkadang hanya meninggalkan luka, bukan penawar. Maka wajar bila jiwa ini terus mencari, berkelana tanpa henti, ingin menemukan sesuatu yang lebih abadi. Karena sesungguhnya, yang dirindukan hati bukanlah dunia, melainkan surga. Dunia ini sebenarnya hanyalah tempat singgah. Seperti musafir yang berhenti sejenak di bawah pohon rindang, hanya untuk beristirahat, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Rasulullah pernah berkata, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara." Sebuah kalimat yang lembut namun dalam, mengingatkan kita bahwa rumah sejati bukanlah di sini. Dunia hanyalah terminal, sementara akhirat adalah rumah abadi yang sedang kita tuju. Sayangnya, banyak manusia yang lupa bahwa terminal bukanlah tempat tinggal. Mereka sibuk mendekorasi bangku singgah, lupa bahwa sebentar lagi harus meninggalkannya. Mereka mengejar cahaya lampu terminal, padahal sinarnya hanya sementara dan akan padam. Padahal tiket menuju perjalanan akhirat itu adalah amal, sedekah, salat, zikir, dan kebaikan yang kita tabung setiap hari. Namun, seringkali tiket itu justru robek karena kelalaian kita sendiri. Sahabat, pernahkah kita merasa waktu berjalan begitu cepat? Hari demi hari hilang seperti embun pagi, tanpa kita sadari. Apa yang dulu terasa jauh, kini sudah begitu dekat. Usia, kematian, perpisahan. Itulah tanda bahwa dunia hanyalah sebentar, tidak pantas untuk kita jadikan tujuan utama. Karena tujuan sejati adalah perjalanan pulang kepada Allah, di negeri abadi yang penuh kedamaian. Dunia itu memang indah, tapi keindahannya bagaikan fata morgana. Dari kejauhan terlihat gemerlap, namun saat dikejar ternyata kosong. Harta yang dulu kita kira membawa bahagia, ternyata sering membawa resah. Jabatan yang kita pikir akan membuat kita dihormati, justru membuat banyak orang iri dan menjauh. Bahkan cinta duniawi yang kita kira bisa abadi, sering berakhir dengan air mata. Lalu kita pun bertanya dalam hati, mengapa semua terasa singkat? Karena memang dunia tidak pernah dirancang untuk kekekalan. Allah telah menjelaskan, dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sementara akhiratlah tempat yang kekal. Jika jiwa terus haus meski dunia sudah dalam genggaman, itu tanda bahwa jiwa sedang mencari sesuatu yang lebih tinggi. Jiwa sedang rindu kepada Allah, Sang Pemilik kebahagiaan sejati. Ingatlah firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat ini seakan membisikkan kepada kita bahwa ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan jabatan, dan tidak bisa digenggam dengan dunia. Ketenangan itu sederhana, ketika lidah basah dengan zikir, ketika hati dekat dengan doa, ketika jiwa pasrah pada takdir. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa direbut siapapun. Dan kebahagiaan itu hanya ada jika kita kembali kepada Allah, bukan kepada dunia. Sahabat, Rasulullah pernah mengingatkan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Mengapa disebut penjara? Karena orang beriman menahan dirinya dari kesenangan yang menipu. Mereka sadar, dunia hanyalah sebentar, sementara akhiratlah yang kekal selamanya. Mereka tidak ingin tertipu oleh kenikmatan yang fana, lalu melupakan kenikmatan abadi di sisi Allah. Inilah rahasia mengapa dunia kadang terasa sempit bagi orang beriman, karena jiwa mereka sedang merindukan surga. Dunia ibarat bunga yang sedang mekar indah, warnanya memikat, aromanya harum, tapi pada akhirnya ia akan layu dan jatuh ke tanah. Tidak ada bunga dunia yang kekal, semua akan berganti dengan musim. Begitu juga harta, jabatan, dan popularitas. Semua punya masa, semua akan pudar.
Dan saat semua pudar, jiwa akan bertanya, apakah aku sudah menyiapkan bekal untuk pulang? Dunia bukanlah tempat untuk berlama-lama. Dunia hanyalah ladang untuk menanam benih amal. Disinilah kita menentukan apakah kita akan menuai kebahagiaan atau penyesalan di akhirat nanti. Maka beruntunglah orang yang menjadikan dunia sebagai sarana menuju ridha Allah, bukan tujuan yang menyesatkannya. Karena bagi mereka, dunia hanyalah jalan pulang, sementara rumah sejatinya adalah surga yang dijanjikan Allah. Sahabat, hidup ini sejatinya adalah perjalanan pulang. Kita semua sedang berjalan, meski dengan langkah yang berbeda-beda. Ada yang berjalan cepat karena tahu tujuan akhirnya. Ada pula yang berjalan lambat karena sibuk berhenti di persinggahan. Ada yang tersesat karena mengikuti jalan dunia. Padahal jalan pulang sudah Allah tunjukkan. Namun, setiap langkah tetap akan membawa kita pada pertemuan dengan Allah, entah siap atau belum. Dunia sering membuat manusia lupa arah. Ia menawarkan gemerlap yang menipu hingga manusia mengira inilah surga. Padahal, dunia hanya pantulan cahaya, bukan cahaya itu sendiri. Dan siapa yang mengejarnya tanpa henti, hanya akan menemukan bayangan yang terus berlari menjauh. Hanya mereka yang sadar bahwa tujuan sejati adalah Allah, yang bisa menemukan jalan pulang dengan tenang. Dunia hanyalah ujian. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan sakit. Semua itu bukan untuk menyiksa, melainkan untuk mengukur sejauh mana kita menggantungkan diri kepada Allah. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang kita kejar, tetapi ridha Allah yang kita rindukan. Banyak orang yang merasa dunia ini adalah segalanya. Mereka menaruh seluruh harapan pada harta, pada kedudukan, dan pada manusia lain. Namun, pada akhirnya mereka kecewa, sebab dunia tidak pernah bisa menjamin kebahagiaan sejati. Dunia hanya memberi rasa manis sesaat, lalu meninggalkan pahit yang panjang. Itulah mengapa jiwa kita selalu merasa hampa, meski dunia sudah kita genggam erat. Jiwa sebenarnya tidak mencari dunia, ia mencari ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa didapat dari Allah, bukan dari makhluknya. Dunia memberi fata morgana, Allah memberi cahaya. Dunia menjanjikan bahagia, tapi sering meninggalkan luka. Allah menjanjikan ujian, tapi berakhir dengan ridha dan surga. Maka sahabat, tanyakanlah pada diri, apa sebenarnya yang aku kejar dalam hidup ini? Apakah aku hanya mengejar dunia yang fana, atau aku sedang berusaha mengumpulkan bekal untuk akhiratku? Karena setiap langkah yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, akan menentukan di mana kita akan berakhir kelak. Dan yang pasti, tiada kebahagiaan yang lebih indah selain bertemu dengan Allah dalam keadaan diridainya. Sahabat, pernahkah kita merasa dunia begitu menyesakkan? Tugas yang menumpuk, kebutuhan yang tak pernah selesai, dan harapan yang terasa jauh untuk tercapai. Semua itu membuat kita berlari tanpa henti, hingga lupa berhenti sejenak untuk bertanya, kemana sebenarnya arah langkah ini? Apakah kita berlari menuju Allah, atau justru berlari menjauhinya? Pertanyaan ini penting, sebab arah langkah menentukan tempat tujuan. Dunia memang penuh ujian, dan ujian itu sering membuat kita lelah. Ada kalanya kita merasa tidak kuat, namun justru saat itu, Allah ingin kita kembali mengingatnya. Allah tidak ingin kita terjerat dalam ilusi dunia yang melelahkan. Dia ingin kita mendekat, bersandar, dan menyerahkan semua urusan kepadanya. Sebab hanya dengannya, hati menemukan ketenangan yang tak tergantikan. Jangan sampai kita habiskan hidup hanya untuk mengejar yang fana. Jangan sampai waktu habis untuk berlari mengejar dunia, namun tidak sempat menyiapkan bekal akhirat. Dunia ini hanyalah perjalanan singkat, sementara akhirat adalah kehidupan yang abadi. Betapa meruginya jika kita sibuk dengan yang sementara, tapi lupa dengan yang selamanya. Maka mari kita renungkan bersama. Jangan sampai dunia menipu kita, hingga lupa tujuan sejati kita, Allah dan surganya. Kita hanyalah musafir yang sebentar berhenti di terminal sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Namun, betapa sering manusia terjebak, mengira bahwa terminal ini adalah rumah selamanya.
Mereka sibuk menghias dunia, padahal sebentar lagi harus meninggalkannya. Itulah ilusi dunia. Tampak indah namun tidak abadi. Harta yang kita kejar, pada akhirnya hanya tinggal angka di kertas. Jabatan yang kita perebutkan, akhirnya hanya menyisakan beban di pundak. Popularitas yang kita banggakan, perlahan hilang seiring waktu. Semua yang fana ini hanyalah bayangan, bukan cahaya sejati. Dan siapa yang mengejarnya tanpa henti, hanya akan menemukan kehampaan. Jiwa kita tidak pernah puas dengan dunia. Sebab jiwa tidak diciptakan untuk dunia, melainkan untuk akhirat. Jiwa merindukan surga, bukan kesenangan sesaat. Jiwa mendamba Allah, bukan sekadar harta dan tahta. Maka siapa yang mencari Allah akan menemukan ketenangan. Betapa sederhana jalannya, namun manusia sering lupa. Mereka mencari ketenangan pada harta, cinta, dan dunia. Padahal ketenangan itu hanya ada dalam zikir dan doa. Dunia memberi fatamorgana, Allah memberi cahaya. Rasulullah pun mengingatkan, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Karena orang beriman menahan diri dari kesenangan yang menipu. Mereka sadar, dunia ini sebentar saja. Mereka tahu, surga yang abadi jauh lebih berharga. Maka dunia terasa sempit, sebab jiwa mereka merindukan keabadian. Sahabat, dunia ibarat bunga. Warnanya indah, aromanya harum, tapi sebentar lagi layu. Begitu pula kesenangan dunia, sebentar saja lalu hilang. Yang indah di dunia hanyalah sementara, tidak kekal selamanya. Karenanya, jangan tertipu oleh keindahan yang fana. Dunia hanyalah ladang untuk menanam. Apa yang kita tanam di sini, akan kita tuai di akhirat nanti. Bila menanam kebaikan, buahnya adalah surga. Bila menanam keburukan, buahnya adalah penyesalan. Allah adil, setiap amal sekecil biji sawi pun akan dibalas. Waktu di dunia adalah kesempatan singkat. Setiap napas yang kita hirup adalah bagian dari jatah umur yang berkurang. Setiap hari yang kita lewati mendekatkan kita pada kematian. Tidak ada yang bisa mengulang waktu, semua hanya sekali. Maka gunakanlah waktu untuk kebaikan, sebelum ia habis tanpa makna. Hidup ini penuh ujian. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan miskin. Ada yang diuji dengan sehat, ada yang diuji dengan sakit. Semua ujian itu bukan untuk menghancurkan kita. Semua ujian itu adalah cara Allah mendekatkan kita padanya. Maka janganlah kita sibuk mengejar dunia. Jangan sampai kita lelah berlari mengejar yang fana, lalu lupa menyiapkan yang kekal. Dunia hanyalah perjalanan singkat. Akhirat adalah tujuan akhir. Dan hanya mereka yang menanam kebaikan yang akan pulang dengan bahagia. Sahabat, tanyakanlah pada diri, apa yang sebenarnya aku kejar? Apakah aku mengejar dunia yang cepat hilang, atau aku sedang berusaha meraih ridha Allah yang abadi? Karena setiap pilihan akan menentukan tempat tujuan. Dan tujuan sejati seorang mukmin adalah bertemu dengan Allah. Dunia ini bukan tempat untuk berlama-lama. Dunia hanyalah jalan menuju negeri abadi. Gunakanlah dunia untuk meraih akhirat, jangan terbalik, sebab dunia akan hilang, tapi akhirat akan kekal. Dan hanya ridha Allah yang mampu memberi kita kebahagiaan sejati. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah panjangnya renungan yang kita lalui, mari kita jangan hanya berhenti pada kata-kata dan perasaan. Hidup ini butuh kita ikat dengan doa, sebab doa adalah jembatan antara hati yang lemah dengan Allah yang Maha Kuat. Mari kita tundukkan hati, kita bisikkan permohonan, kita serahkan segala letih, syukur, dan harapan hanya kepadanya. Karena doa bukan sekadar ucapan, tapi napas yang menghidupkan jiwa. Mari bersama, kita angkat tangan, kita basuh hati dengan doa. Semoga Allah menjadikan perjalanan hidup ini penuh cahaya, penuh rahmat, dan penuh keberkahan. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harap dan penuh takut. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kami. Ampunilah ya Rabb, sekecil apapun salah kami, sebesar apapun khilaf kami. Ya Allah,
Tuntunlah kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang lurus. Jadikan hati kami lembut untuk mengingat-Mu, lidah kami ringan untuk berzikir, dan langkah kami terarah untuk kebaikan. Ya Allah, limpahkan keberkahan dalam umur kami, dalam rezeki kami, dalam keluarga kami, dan dalam setiap amal yang kami lakukan. Jangan Engkau biarkan hati kami kosong dari cahaya iman-Mu. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh manfaat, jadikan mati kami husnul khatimah, dan bangkitkan kami kelak dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, terima kasih sudah setia mendengarkan dan menemani hingga akhir perjalanan narasi ini. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi pengingat lembut di hati, menuntun langkah kita agar selalu dekat dengan Allah. Terima kasih pula atas kebersamaan, atas kesabaran, dan atas hati yang mau terbuka untuk merenung bersama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, menjaga kita dalam iman, dan menuntun kita menuju jalan kebaikan hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.